Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Kasmawati. 안녕하세요. 저 이름은 가스마입니다. Assalamualaikum. Oke, sudah siap menerima hasil ulangannya? Siap. Ibu sebutkan ya. Maju satu-satu. Akil, Aisyah, Ryan, Hikmah. Oh iya, Asam. Sorry. Ini yang mengulang pakai bahasa apa di rumahnya memang? Susah gak bahasa Bugis? Tidak. Siapa yang pakai bahasa Bugis di rumahnya? Saya. Tidak pakai bahasa daerah ya di rumah. Yang mengulang, pengulangannya menghafal huruf lontara. Hai, susah bu. Kenapa dia bahasa lontara bahasa daerah tak? Pak Sulap. Hai semuanya. Berawal dari pertanyaan anak kelas 4 itu akhirnya memunculkan banyak pertanyaan dalam pikiranku yang akan aku bahas hari ini satu persatu. Menurut sumber yang aku baca, pada zaman dahulu, masyarakat Bugis itu menulis sejarah, filsafat hidup, aturan hukum adat atau ade, silsilah keluarga mereka, dan lain sebagainya dengan menggunakan huruf lontara. Selain itu, huruf lontara menjadi ciri khas suku Bugis karena berbeda dengan suku lainnya. Daeng Pamata adalah orang yang pertama kali menulis dengan menggunakan huruf lontara. Beliau ini adalah Menteri Dalam Negeri Kerajaan Goa. Saat itu Raja Goa menyuruh beliau untuk menciptakan sebuah alat komunikasi dan terciptalah aksara lontara jangan-jangan yang terinspirasi dari burung. Namun seiring berjalannya waktu, para pujangga atau pasure melakukan modifikasi terhadap aksara lontara jangan-jangan tersebut dan terciptalah aksara lontara Sulapapa yang kita kenal sekarang ini. Kenapa dinamakan huruf lontara? Ya karena ditulis di atas daun lontar. Selain daun lontar sebagai bukunya, masyarakat Bugis zaman dulu juga menggunakan pau, di mana pau ini adalah sejenis pisau kecil yang ujungnya tajam dan runcing. Selain itu, sebagai tintanya, mereka juga menggunakan kemiri yang sudah dibakar. Nah, hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana sih orang zaman dulu menulis di atas daun lontar. Nah, ini adalah daun lontarnya. Kemiri dan lilin untuk membakarnya, dan juga jarum sebagai pau. Nah, itulah tadi hasil literasiku yang pertama. Pertanyaanku selanjutnya akan aku bahas di tempat selanjutnya. Yuk. Ini adalah daun pandan dan masyarakat di sini biasanya menggunakan daun pandan ini untuk membuat ketupat. Dan hari ini aku akan membuat ketupat itu.
Masyarakat Bugis percaya kalau kehidupan, semesta, dan tubuh manusia itu mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah api, air, angin, dan tanah. Keempat unsur ini dinamai epa sulapa atau 4 sisi. Nah, sulapa epa ini biasa ditemui di kehidupan sehari-hari orang Bugis. Contohnya, aliri atau tiang pada rumah panggung orang Bugis, lipak sakbe yang memiliki motif persegi, dan juga ketupat ini. Ketupat ini memiliki epak sulapa atau 4 sisi, depan, belakang, atas, dan bawah. Dan yang paling menarik adalah ketupat ini merupakan inspirasi terbentuknya huruf lontara sulapa epak. Wah, keren ya. Huruf lontara yang sangat mewakili dari belah ketupat ini adalah huruf sa atau biasa diucapkan seuah yang artinya esa. Itulah hasil literasiku yang kedua. Pertanyaan selanjutnya akan aku bahas di tempat selanjutnya. Yuk! Ratna Kencana Coli Pujie Arum Pancana Toa. Beliau adalah seorang bangsawan, ilmuwan jenius, dan juga penyair yang berasal dari kerajaan Tanete, yang kita kenal saat ini adalah Kabupaten Baru. Kalau bukan karena beliau, mungkin ribuan naskah-naskah kuno sudah hilang di telan zaman. Jadi sebelum abad ke-19 itu, seluruh naskah-naskah kuno hanya berbentuk naskah lisan dan lembaran daun lontara. Seiring berjalannya waktu, Coli Pujie mulai merasa cemas karena generasi muda mulai melupakan naskah lisan dan lembaran daun lontara mulai rusak. Coli Pujie ingin menyelamatkan warisan leluhurnya, tapi waktu itu untuk menyelamatkan naskah-naskah kuno ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan Coli Pujie tidak memiliki dana sebanyak itu. Alhamdulillahnya karena pertolongan Yang Maha Kuasa, datanglah ahli bahasa dari Belanda yang bernama Benjamin Frederik Mates. Mates ini dikirim ke Sulawesi Selatan untuk mempelajari bahasa lokal, tujuannya untuk menerjemahkan Alkitab. Tentunya beliau ini membutuhkan orang yang sangat jenius yang paham dengan sastra kuno, dan Coli Pujie adalah orang yang tepat. Mates ini datang menawarkan dana, kertas, dan fasilitas cetak kepada Coli Pujie. Tanpa berpikir dua kali, Coli Pujie langsung menerima tawaran tersebut, di mana memang tujuannya untuk menyelamatkan warisan leluhurnya. Selama 20 tahun kerjasama itu terjadi, dan dalam waktu 20 tahun itu juga, Coli Pujie berhasil mengumpulkan ribuan naskah-naskah kuno, lalu menyunting dan menyalin naskah-naskah itu di atas kertas. Coba bayangkan, dia gunakan waktunya untuk menyalin naskah-naskah itu dalam waktu yang cukup lama. Dan berkat beliau, naskah-naskah kuno itu telah menjadi sebuah sura yang sangat terkenal saat ini. Dari cerita Coli Pujie aku belajar, kita boleh sayang dengan bahasa Indonesia, kita boleh bangga dengan bahasa Inggris, kita boleh suka dengan bahasa Korea, tapi kita tidak boleh malu dengan bahasa daerah kita. Makedai galigona meompalo karla elokelo